Lihat yang belakang. Jadi tadi Dispora sudah menyampaikan kepada saya surat yang saya harus tanda tangani, tapi saya total koreksi untuk memberikan penjelasan kepada provinsi bahwa kami ini statusnya bermohon. Karena bermohon itu bisa diterima, bisa tidak. Tapi kami ingin menyampaikan kesiapan kami bahwa kami sangat serius dan tidak ada kaitannya dengan politik apapun. Ini tidak lain adalah seandainya stadion itu tidak di Makassar, pasti kita tidak punya minat. Ya, tapi karena desakan masyarakat, baik itu Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar dan sekitarnya, sehingga saya harus juga mendengarkan apa yang masyarakat inginkan. Nah, yang ketiga adalah sayang sekali kalau ada gedung sebesar itu kemudian terlantar. Dan itu sangat disayangkan karena uang negara sudah masuk di situ, tapi fungsinya dan outcome-nya nol. Nah itu sebenarnya persoalannya cuma itu, tidak ada persoalan lain. Pak, ketika disetujui Pak permohonan apa yang akan langkah-langkah apa yang langkah-langkah tentunya pertama kalau saya lihat di media soal tanah. Yeah. Nah, memang saya sudah ada pembicaraan dengan GMTD. Karena GMTD sendiri belum menyerahkan tanahnya ke provinsi. Karena kalau dia serahkan, pasti bukan dalam bentuk fasum, tidak dihitung sebagai fasum, dihitung sebagai hibah. Nah, kalau diserahkan ke pemerintah kota, itu dalam bentuknya fasum. Sehingga kewajiban-kewajiban lingkungannya menurut undang-undang dengan penyerahan fasum 30%, itu masih meringankan dia, ada manfaatnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sudah sampaikan. Jadi mereka tuh lebih senang kalau pemerintah kota yang kelola karena terhitung fasum, kira-kira begitu. Nah, maka apa yang disampaikan oleh teman-teman DPR provinsi, insya Allah. Nah, termasuk nasihat kenapa tidak temui langsung. Oke, itu sebagai orang yang hidup di alam budaya Bugis Makassar itu harus seperti itu. Ya, saya terima kasih nasihat itu yang luar biasa, nasihat sangat bijak lah dari provinsi, dari teman-teman provinsi. Dan kami akan lakukan hal khusus seperti itu. Jadi kita bawa langsung Pak Wali. Insya Allah saya akan minta waktu. Ya, kalau beliau ada di sini, kita, ya. Hari ini. Hari ini barangkali tidak mungkin. Nanti barangkali besok nih, karena besok itu kami ada sekitar UNAS dan sekitarnya. Besok berarti akan menghadap ke Pak Gubernur, Pak PNT Gubernur. Kami minta waktu dulu. Nah, saya minta protokol untuk mengontak protokol di sana. Kalau beliau bisa menerima kami, ya alhamdulillah. Tapi kan kita lihat dulu tahu agendanya beliau. Minggu ini Pak Wali. Minggu inilah. Kalaupun jadi itu provinsi dan kota, ini bentuk kolaborasi nyata. Ya, cuma karena politik anggaran itu harus jelas, sehingga kami minta supaya kami bisa kelola aset ini. Itu saja. Seandainya tidak perlu begitu, kita kolaborasi. Jadi walaupun misalnya pemerintah kota yang selesaikan, tetap nama provinsi menjadi tetap ada karena dan hari ini itu surat permohonan sudah harus jadi. Ya, Bapak sampaikan tadi apakah Pak Sekda yang membawa ataukah beliau yang langsung membawa. Tapi tadi Pak Wali sampaikan insya Allah beliau yang akan membawa langsung ke Pemprov. Jadi intinya begini, kami sisa menunggu bila mana surat kami sudah masuk, kami sisa menunggu respon daripada Pemprov. Komunikasi secara resmi belum, tapi kalau untuk sudah pernah ketemu sama Pak Dispora. Memang beliau sampaikan secara lisan ya disuruh buat surat permohonan. Ya nanti. Kalau gambaran awalnya kita fokus ke lapangannya dulu, karena memang situ hancur gitu. Iya. Itu fisiknya nanti palingan di Mami. Nah itu. Kak, pertegas dulu Kak, 100 miliar anunya di perubahan nanti atau nanti ada dikaji ulang lagi untuk dari sisi anggaran? Kan estimasi itu tuh. Iya. Bisa lebih, bisa kurang. Nah nanti kita lihatlah kondisinya di situ tuh.